Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lazardi Oktario Nugraha dengan NIM K2323042. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas rekognisi mata kuliah media pembelajaran berbasis komputer. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan media pembelajaran berbasis komputer menggunakan Google Sheet pada materi hukum kolom. Media pembelajaran ini dirancang untuk siswa SMA dan digunakan sebagai sarana pembelajaran interaktif yang mengintegrasikan Google Form, video YouTube, simulasi Pet Colorado, dan Kahoot dalam satu platform pembelajaran. Pertama, ketika siswa membuka tautan Google Sheet, siswa akan masuk ke halaman utama atau homepage. Halaman ini merupakan pusat navigasi awal yang dirancang agar siswa dapat dengan mudah memahami dan mengakses seluruh rangkaian pembelajaran. Pada halaman utama ini, siswa dapat melihat judul pembelajaran dan identitas materi, yaitu pembelajaran fisika pada materi hukum kolom. Selain itu, halaman ini juga menampilkan ikon-ikon menu pembelajaran yang disusun secara visual dan mudah untuk dikenali. Ikon-ikon tersebut meliputi ikon tujuan pembelajaran, ikon pretest, ikon video, ikon simulasi, ikon materi, serta ikon post-test. Nah, setiap ikon pada halaman utama ini bersifat interaktif dan dapat diklik, sehingga siswa dapat langsung mengakses bagian pembelajaran yang diinginkan, seperti pretest, simulasi, maupun post-test. Dengan desain yang visual dan mudah dinavigasi, halaman utama berfungsi sebagai peta pembelajaran yang membantu siswa mengikuti alur kegiatan belajar secara runtut dan mandiri. Selain ikon-ikon tersebut, pada halaman utama juga terdapat menu navigasi di bagian atas Google Sheet. Menu ini berfungsi sebagai alternatif akses bagi siswa untuk berpindah antar halaman pembelajaran seperti tujuan, pretest, materi, ataupun simulasi hingga post-test. Dengan adanya ikon dan menu navigasi, siswa dapat mengakses setiap bagian pembelajaran dengan mudah sesuai kebutuhan. Selanjutnya, ketika siswa mengklik ikon tujuan, siswa dapat melihat kompetensi dan capaian pembelajaran yang harus dikuasai setelah mengikuti pembelajaran hukum kolom. Tujuan ini berfungsi sebagai acuan agar siswa memahami arah dan fokus pembelajaran sejak awal. Selanjutnya, siswa memilih menu pretest. Nah, pada menu ini, siswa diminta mengerjakan pretest menggunakan Google Form. Pretest bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa mengenai konsep gaya listrik dan hukum kolom sebelum pembelajaran dimulai. Siswa mengerjakan seluruh soal sesuai pemahaman awal dan mengirimkan jawaban sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, setelah siswa selesai mengerjakan pretest, siswa diarahkan ke menu materi video pemantik. Pada bagian ini terdapat video YouTube yang telah disematkan langsung ke Google Sheet. Langkah-langkah untuk siswa yaitu siswa menekan tombol play pada video. Siswa menyimak penjelasan dan contoh fenomena listrik statis. Siswa memperhatikan keterkaitan video dengan materi berfungsi untuk membangun minat Ya, sekarang belajar kita dan akan mengaitkan konsep fisika dengan menyelidiki kehidupan pengaruh. sehari-hari. Apa sih faktor yang mempengaruhi besarnya gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak itu? Ya, kita menggosok banyak Nah, muatannya. selanjutnya Jadi siswa Colorado yang merupakan bagian inti pelajaran. Pada halaman ini, simulasi PET telah disematkan langsung ke dalam Google Sheet dan dilengkapi dengan lembar kerja siswa dalam bentuk file PDF yang dapat dibuka dan dibaca langsung pada halaman yang sama. Selain itu, LKS juga disediakan dalam bentuk kertas untuk memudahkan siswa dalam mencatat hasil pengamatan selama kegiatan simulasi berlangsung. Nah, langkah-langkah siswa menggunakan simulasi PET yaitu siswa membuka simulasi hukum kolom. Nah, siswa mengamati dua muatan listrik yang ditampilkan. Siswa mengubah besar muatan dengan menggeser slider. Selanjutnya, siswa mengubah jarak antar muatan. Selanjutnya, siswa mengamati perubahan besar dan
arah gaya listrik. Setelah itu, siswa membuka LKS dalam format PDF yang telah disediakan atau menggunakan LKS versi cetak yang telah disediakan. Siswa mencatat hasil pengamatan ke dalam LKS. Siswa mengisi tabel data dan menjawab analisis yang tersedia pada LKS berdasarkan hasil simulasi. Melalui kegiatan simulasi yang disertai pengisian LKS, baik dalam bentuk digital maupun cetak, siswa tidak hanya mengamati, tetapi juga mengolah data dan menjawab soal, sehingga dapat memahami hubungan antara muatan, jarak, dan gaya listrik secara visual dan konseptual, sesuai dengan konsep hukum kolom. Selanjutnya, siswa dapat mengakses menu materi. Menu ini berisi ringkasan konsep dan penjelasan singkat mengenai hukum kolom yang dilengkapi dengan gambar ilustrasi untuk membantu konsep visualisasi konsep. Materi ini disediakan sebagai bahan pendukung, bukan sebagai bagian utama pembelajaran, dan bukan untuk membantu siswa meninjau kembali konsep sebelum dan atau setelah melakukan simulasi. Nah, setelah seluruh kegiatan rangkaian pembelajaran selesai, siswa diarahkan untuk masuk ke menu post-test menggunakan Kahoot yang telah terintegrasi di dalam Google Sheet. Pada bagian ini, guru telah menyediakan tautan Kahoot secara langsung sehingga post-test dengan mudah tanpa perlu memasukkan Gempin. Langkah pertama, siswa mengklik tautan Kahoot yang tersedia pada halaman Google Sheet. Setelah tautan dibuka, siswa akan langsung diarahkan ke halaman kuis Kahoot melalui Chrome pada perangkat masing-masing. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengisi nama sesuai yang diberikan oleh guru sebagai identitas pengerjaan. Langkah berikutnya, siswa mulai mengerjakan soal post-test yang ditampilkan satu persatu pada layar. Setiap soal disertai dengan batas waktu tertentu, sehingga siswa perlu membaca soal dengan cermat dan memilih jawaban yang paling tepat dengan pemahaman yang telah diperoleh selama pembelajaran. Selama proses ini, siswa mengerjakan soal secara individu tanpa bantuan pihak lain. Setelah siswa menjawab setiap soal, sistem Kahoot secara otomatis menampilkan umpan balik langsung, berupa informasi jawaban yang benar dan skor yang diperoleh. Umpan balik ini membantu siswa untuk mengetahui tingkat pemahamannya secara langsung. Serta menyadari kesalahan yang masih terjadi. Nah, setelah seluruh soal selesai dikerjakan, maka hasil post-test siswa akan direkap secara otomatis oleh sistem Kahoot. Rekapitulasi hasil ini dapat diakses oleh guru untuk melihat skor siswa secara keseluruhan, menganalisis tingkat pencapaian pembelajaran, serta membagikan hasil post-test dengan hasil pretest yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan menggunakan tautan langsung dan terintegrasi dalam Google Sheet, proses evaluasi menjadi lebih praktis, mudah diakses, dan terorganisasi. Selain itu, tampilan visual dan sistem penilaian Kahoot menjadikan proses post-test lebih interaktif dan menarik, sehingga mampu meningkatkan motivasi serta antusiasme siswa dalam mengikuti evaluasi pembelajaran. Sebagai penutup, media pembelajaran berbasis komputer yang dikembangkan ini menggunakan Google Sheet sebagai platform utama yang mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran, mulai dari tujuan pembelajaran, proses pretest menggunakan Google Form, penyajian materi pendukung, simulasi interaktif Pet Colorado yang dilengkapi dengan lembar kerja siswa hingga post-test menggunakan Kahoot. Melalui integrasi media tersebut, pembelajaran hukum kolom dapat berlangsung secara lebih terstruktur, interaktif, dan mudah diakses. Siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam kegiatan eksplorasi, pengamatan, dan evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, media pembelajaran berbasis komputer ini diharapkan menjadi alternatif pembelajaran fisika yang efektif, serta membantu meningkatkan pemahaman konsep dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.
Demikian penjelasan mengenai cara penggunaan media pembelajaran berbasis komputer ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.